Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan mengenai status pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melihat dari sudut pandang negara. Apakah negara itu memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi-pengungsi dari etnis Rohingya atau tidak? Dan apa dasarnya? Nah, jadi saksikan terus video ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai status pengungsi atau yang biasanya ramai disebutkan di dalam media sosial sebagai imigran gelap ya, karena mereka itu tidak memiliki dokumen-dokumen resmi. Nah, tapi pada kenyataannya adalah yang perlu kita lihat dari sudut pandang hubungan internasional adalah negara, khususnya negara Indonesia, pada dasarnya itu memang tidak meratifikasi atau tidak menandatangani sebuah konvensi tentang pengungsi ya. Status konvensi mengenai status pengungsi dan sebuah protokol mengenai status orang tanpa kewarganegaraan. Nah, seperti itu ya judulnya ya, yang digagas oleh Badan Internasional ya pada tahun 1951. Nah, atas dasar ini sebenarnya negara Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung status pengungsi etnis Rohingya karena memang Indonesia tidak meratifikasi atau menandatangani atau menyetujui tentang penampungan pengungsi ya. Dalam hal ini, tapi Indonesia memiliki dilema. Dilema dalam artian begini. Dilema karena tidak menandatangani konvensi status pengungsi pada tahun 1951, tapi Indonesia hampir pada setiap hukum internasional termasuk dalam hak asasi manusia ya, khususnya hak asasi manusia maksudnya ya, itu hampir semuanya menandatangani, artinya menyetujui gitu ya. Nah, untuk itu akan saya bahas berikutnya ya. Nah, negara-negara mana saja sih yang berhak atau yang bertanggung jawab atau yang memang bisa menampung ya, sesuai dengan menampung pengungsi ya, sesuai dengan konvensi pengungsi 1951. Negaranya sekitar ada 26 kalau saya tidak salah ya. Yang pertama adalah Australia, kemudian ada Austria, kemudian ada Belgia, kemudian ada Brazil, ada Kanada, Kolombia, Denmark, Mesir, Prancis, Jerman ya, termasuk dari Republik Federasi Jerman ya. Lalu ada Yunani, kemudian ada Tahta Suci. Tahta Suci ini sebutan untuk Vatikan ya sebenarnya. Lalu ada Irak, kemudian ada Israel, ada Italia, ada Luxembourg, ada Monaco, ada Belanda, ada Norwegia, ada Swedia, ada Swiss ya. Dalam hal ini Swiss itu delegasi Swiss mewakili Liechtenstein ya. Lalu ada Turki, Inggris, Amerika Serikat. Lalu ada juga Venezuela. Kemudian ada juga negara Yugoslavia. Lalu ada Iran. Nah, negara-negara itu yang lebih dari 20 negara itu yang menandatangani atau meratifikasi dari konvensi pengungsi pada tahun 1951. Artinya negara-negara tersebut lebih berhak atau lebih bertanggung jawab mengenai status pengungsi, mengenai penampungan seorang pengungsi gitu ya, atas dasar kemanusiaan gitu ya. Nah, jika negara itu sudah menandatangani atau meratifikasi, artinya negara tersebut itu berkewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak bagi para pengungsi. Entah itu statusnya mereka sebagai stateless atau orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Tetap saja negara-negara yang sudah menandatangani tersebut itu wajib untuk memberikan penghidupan yang layak atas dasar-dasar kemanusiaan bagi para pengungsi itu. Kenapa? Ya karena pengungsi tersebut sudah tidak bisa mungkin dikembalikan lagi dalam kondisi di mana negara asalnya itu sedang dilanda konflik ya, dilanda konflik, khususnya konflik politik ya. Khusus lagi untuk misalnya mereka terancam akan genosida, kemudian ada diskriminasi, persekusi dan lain sebagainya yang mengancam status kemanusiaan mereka gitu ya. Artinya mereka tidak bisa begitu saja untuk dikembalikan. Nah, ini juga ya, atas dasar ini sebenarnya Indonesia memang tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi yang ada di Rohingya maupun yang ada di negara-negara lain, karena memang Indonesia tidak memiliki kewajiban
atau tidak meratifikasi menandatangani dari konvensi pengungsi tersebut, termasuk Malaysia, Thailand, dan negara-negara yang pernah saya jelaskan sebelumnya, Bangladesh gitu ya. Ini yang kedua, mengapa Indonesia itu, alasan yang kedua mengapa Indonesia itu mungkin saja bisa menolak saja ya, bisa menolak pengungsi dari etnis Rohingya. Yang pertama adalah masalah norma ya. Masalah norma itu yaitu kalau kita mau mempelajari lebih dalam ya, norma itu kan dibagi menjadi dua. Ada norma-norma khusus dan ada norma-norma umum. Norma-norma khusus itu yang bisa kita pelajari paling dekat dalam hidup kita adalah norma di keluarga ya. Masing-masing keluarga memiliki norma-normanya sendiri ya. Dan setiap keluarga tidak boleh mencampuri atau ikut serta terlibat dalam norma keluarga yang lain, kan begitu ya, karena masing-masing keluarga memiliki aturan atau memiliki etika atau memiliki normanya sendiri. Itu contoh yang paling kecil bisa kita pelajari tentang norma khusus. Nah, dalam hal ini kan kita berbicara tentang status pengungsi Rohingya gitu. Dari banyak isu yang beredar bahwa etnis Rohingya itu kan mereka kan tidak mau atau tidak tahu bahwa Aceh ya, provinsi Aceh yang ada di Indonesia, di negara kita, adalah memiliki norma khusus ya, yaitu sebagai provinsi yang menerapkan hukum-hukum Islam gitu ya, hukum-hukum Islam. Nah, hukum-hukum itulah yang dimaksud dengan hukum Islam yang ada di Aceh itu, yang belum dipahami dengan baik oleh para pengungsi dari etnis Rohingya, sehingga pada akhirnya terjadi namanya clash atau benturan ya antara etnis Rohingya dengan penduduk setempat, dengan masyarakat Aceh. Norma-norma khusus ini sebenarnya tidak hanya ada di Aceh gitu. Masing-masing negara, masing-masing provinsi, masing-masing negara itu memiliki norma-normanya sendiri. Makanya ada hukum-hukumnya sendiri ya. Misalnya di Jogja, misalnya di Papua, itu juga memiliki norma-norma khusus gitu ya. Norma-norma khusus atau norma-norma yang memang dimiliki untuk daerah-daerah tersebut gitu ya. Dan itu tidak bisa dilanggar, maksudnya tidak bisa kita sebagai orang yang dari luar yang datang ke dalam suatu daerah tertentu, itu tidak bisa kita mengubah gitu norma tersebut, karena memang norma itu sudah dilaksanakan sudah bertahun-tahun lamanya ya, berabad-abad mungkin ya lamanya di daerah tersebut gitu ya. Untuk itu kita kembali lagi ke benturan yang terjadi di Aceh, masyarakat Aceh dengan etnis Rohingya ya, seperti itu gitu ya. Artinya orang-orang Rohingya itu tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai norma yang ada di Aceh sendiri. Nah, itu kan alasan yang paling masuk akal kenapa masyarakat Aceh itu kemudian menolak para pengungsi etnis Rohingya yang datang ke Aceh gitu ya. Selain itu juga beberapa isu yang muncul kemudian adalah tentang perilaku dari etnis Rohingya, yang isunya itu yang beredar itu bahwa perilakunya itu sangat buruk gitu ya, sangat buruk dalam artian ya mereka seperti membuang hajat itu sembarangan gitu ya di tempat orang-orang Aceh gitu ya. Nah, itu kan salah satu tindakan yang menurut kita itu ya tidak pantas gitu, tidak wajar gitu ya. Makanya itu pada akhirnya membuat risih gitu ya, membuat risih para masyarakat yang ada di Aceh gitu ya, teman-teman kita yang ada di Aceh gitu. Nah, beberapa belakangan ini saya melihat ada di sosial media bahwa beberapa kampus ya, mahasiswa yang ada di Aceh itu berunjuk rasa. Nah, ini yang sangat disayangkan ya, saya sendiri sangat menyayangkan. Kenapa? Karena tindakan tersebut itu sama saja sebuah persekusi ya, persekusi. Kenapa? Karena dari video yang beredar itu ya, mudah-mudahan ini nanti bisa diluruskan ya, bagi teman-teman yang memiliki fakta-fakta yang lengkap mungkin bisa diluruskan gitu. Dari video yang beredar tersebut itu para mahasiswa itu ya mempersekusi ibu-ibu dan anak-anak yang ada di salah satu kamp pengungsian sementara. Nah, sehingga menimbulkan ketakutan atau menimbulkan kegaduhan gitu. Nah, saya sendiri secara pribadi itu menyayangkan hal tersebut. Kenapa? Karena para mahasiswa itu seharusnya melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kapasitas intelektual mereka gitu ya. Mungkin saja mengajukan keberatan dengan cara membuat riset akademik gitu ya, kemudian diajukan ke
pihak-pihak yang memang memiliki otoritas untuk menangani kasus tersebut gitu ya. Yaitu. Nah, selain dari konvensi pengungsi yang ada 1951, Indonesia tidak meratifikasi atau tidak menandatangani. Kemudian ada norma-norma yang berbenturan. Nah, dua hal tersebut kan menjadi alasan mendasar Indonesia maupun masyarakat Aceh itu tidak memiliki kewajiban atau menolak para pengungsi etnis Rohingya gitu. Tapi pada sisi lain, kita juga, yang saya sebutkan tadi di atas adalah Indonesia juga menandatangani hukum HAM internasional, hampir semua hukum HAM internasional. Ini berarti ada satu poin namanya ya, satu poin di dalam hukum internasional terutama tentang pengungsi ya, tentang pencari suaka ya, itu ada istilah non-refoulement. Non-refoulement itu artinya negara kita ataupun negara yang didatangi pengungsi itu tidak bisa mengembalikan atau memulangkan para pengungsi atau para pencari suaka itu begitu saja ke negara asalnya gitu, dimana di negara asalnya itu juga mereka berpotensi lebih besar menghadapi sebuah penindasan, persekusi, diskriminasi, entah itu golongan, ras, atau kelompok sosial tertentu ya. Nah itu kan di dalam non-refoulement tercantum seperti itu. Artinya negara kita juga meratifikasi hal tersebut gitu ya, di dalam hukum deklarasi HAM internasional gitu ya. Nah ini menjadi problematik ya gitu. Tapi bagaimanapun juga negara kita juga harus mengambil sikap tegas gitu, sikap tegas untuk tidak menyakiti masyarakat kita sendiri dengan cara menampung begitu saja etnis Rohingya tanpa memperdulikan bagaimana kondisi lapangan atau bagaimana masyarakat Aceh sendiri merasakan benturan tersebut gitu ya. Nah itu negara harus mengambil peran gitu ya untuk menangani hal tersebut gitu ya. Karena bagaimanapun juga ada sisi security ya, maksudnya keamanan sebuah negara itu perlu diperhitungkan juga gitu ya. Dalam hal ini ya tentu saja ketika ya di dalam para pemimpin mengambil kebijakan ya, terutama jajaran presiden dan menteri itu ya, untuk melihat bagaimana itu juga menimbulkan potensi untuk mengancam kedaulatan sebuah negara, terutama Indonesia gitu ya, bahwa pengungsi tersebut juga ya bisa dikatakan mengancam kedaulatan negara. Nah itu dia beberapa poin yang mungkin bisa kita pahami melihat sudut pandang apakah negara wajib untuk menampung atau memiliki kewajiban untuk menampung sebuah pengungsi atau tidak, dan apa dasarnya gitu ya. Nah itu kan ada beberapa poin yang perlu kita soroti. Yang pertama adalah Indonesia tidak memiliki atau tidak pernah menandatangani atau meratifikasi konvensi atau protokol suatu penanganan sebuah pengungsi pada tahun 1951. Itu yang pertama. Yang kedua adalah benturan norma ya, terutama norma khusus ya yang ada di Aceh. Bagaimana norma-norma yang dilaksanakan atau dijalankan di provinsi Aceh itu adalah norma khusus ya. Kemudian itu berbenturan dengan perilaku dari etnis Rohingya tersebut. Nah, itu yang kedua. Tapi yang kedua ini juga mendapat problematik ya, karena Indonesia sendiri meratifikasi deklarasi HAM, di mana di dalam deklarasi HAM itu ada namanya prinsip non-refoulement ya, prinsip non-refoulement. Hal ini menjadi bahan pertimbangan kenapa ya negara kita tidak bisa mengembalikan begitu saja masyarakat etnis Rohingya tersebut ya. Oke, itu dia pembahasan singkat mengenai sudut pandang sebuah negara untuk menangani sebuah pengungsi ya. Semoga penjelasan ini atau opini ini memberikan kita wawasan yang berbeda tentang penanganan sebuah pengungsi, tentang bagaimana melihat konflik penanganan sebuah pengungsi di suatu negara gitu ya. Kalau misalnya tayangan video ini bermanfaat, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.